warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi. Bapak-bapak, para Allah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, disyukur alhamdulillah Allah tasih wenehi kesempatan dumateng kita kangge nglampahi siang ing dinten iki lan saged nglampahi qiyam ing dalu lan beberapa amalan-amalan ingkang sampun Allah tetapkan nggih. Salawat dan salam kita berlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan, uswatun hasanah yang kita nantikan nanti di yaumul qiyamah syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak para Allah akan dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten dewi kula mboten saged membersamai panjenengan sedaya nggih. Ngapunten mergi wonten acara piyambak sampai jatuh saderenge tarawih niku nggih. Bapak Prawo sekedhik saderenge mengke Mas sing badhe nyampaiké nglanjutke materi sing wingi. Sekedhik kula setunggal badhe niate pertama boten bosan-bosan kula nyilengke panjenengan tuh mantepke niat. Mantepke niat kangge thalabul ilmi lan niat kangge iktikaf napa zikir teng masjid. Tinggalé sekedhik dene wulan Ramadan ki wulan penuh pengampunan. Dari awal sampai akhir niku termasuk hari-hari atau detik-detik untuk pengampunan. Jadi nek sing hadis sing 10 hari napa keberkahan, kedua 10 hari kedua pengampunan, 10 hari ketiga jene dijauhkan dari api neraka. Nah jenenge wong yang milih sing akhirnya sing ada saka neraka asah milih pengampunan dan sebagainya. Lah niku status hadis niku dhaif. Hadis niku wonten sing hadis pertama, hadis tingkatan sing pertama hadis sahih. Yang kedua niku hadis sing hasan. Hasan niku salah satu perawi wonten sing istilahnya kurang sae sedhik. Jadi nah sing dhaif niku kadang sing istilahnya wonten sing perawi sing boten terkenal, maksudnya wonge rapati kenal. Jadi misalnya enek berita kok jukut misalnya, sing nyampono wong jukut kabeh wong kenal kabeh, dadak siji sing nyambung ki wong waduh wong Surabaya ora pati kenal. Iki meragukan. Selain iki berita niki tenanan apa ora nggih kaya ngoten niku. Dadi enten sing statuse hadis niku enten sing hadis dhaif. Lah nek hadis dhaif iki nek iso ya aja digawe patokan, tetapi digawe pelajaran. Nah, poso iki termasuk ulang pengampunan. Kadang awake dhewe iki enten sedina kadang enek
ra sengaja dosane moto eneng. Kadang motoe jelalatan maupun bulan nanti ra sengaja. Laki-laki ini subhanallah, tapi subhanallah diterusno. Subhanallah terus ngene mendelengi terus nak lho. Awalnya zaman saiki nganggo HP kan. Subhanallah tapi ora di paling meneh ning istighfar, tapi subhanallah dilanjutkan. Kadang kuping ngrungokno sing kadang ora bener. Mulut apa neh zaman poso ngene iki. Makanya wonten tingkatan poso iki jenenge sing pertama tingkatan poso wong biasa. Tingkatan wong biasa iki ya penting poso ninggalke sing dibatalke wis kuwi tok. Iki tingkatan wong sing istilahnya poso-poso biasa, wong sing biasa. Sing kedua ini poso sing khusus. Poso khusus iki ora mung ninggalke poso tok, ora mung ninggalke sing batalke poso, tapi nglampahi amalan-amalan ning wulan poso. Jadi ora mung mangan minum terus sing batalke poso niku mboten, tapi kali nglampahi beberapa amal. Sing ketiga niku poso khusus bilang khusus. Jadi khusus tenanan. Kuwi ra mung poso tok, ra mung batalke tok, ya ra mung ngerjake amalan-amalan yang wulan poso tok, tapi ninggalke perkara sing ngurangi pahala poso. Batal posone ra batal. Posone ra batal. Tapi pahalane poso ora entuk. Entuke mung lesu karo ngelak. Ya contohe misale poso-poso kok jengker wong ae. Kaya ngono kuwi contohe. Sekedhik nggih. Poso-poso kok istilahnya apa jenenge melok ghibah. Terus melok grumbul wong kupinge dienggo ngrungokno wong ghibah. Kuwi Pak posone ora batal, tapi ngurangi pahalane poso. Malah iso-iso sampai ora entuk pahala. Entuke kur lesu karo ngelak. Makanya mending buku wae ku ngono nang ngono kuwi. Timbang perkosa ra entuk apa ya. Oke, monggo. Lah nek dosa-dosa ngoten niku sing sekedhik sing cilik-cilik niku saged diobati kanthi ucapan istighfar. Makanya aja bosan-bosan setiap waktu, setiap detik lambene iki dibasahi kali ucapan istighfar. Lah nek misalnya numpak sepeda apa numpak motor jadi bang nguasi dalan bengong ya istighfar ae. Istighfar sholawat sing akeh, istighfar sing akeh. Ning omah misalnya karo ndelok TV ya karo istighfar sing akeh. Jadi setiap waktu, setiap saat. Niku salah satunya ketamane napa? Nek wong sing gelem apa ngrutino istighfar kuwi insyaallah Gusti Allah iku badhe ngelancarke apa sing jenengan karepke. Bahkan iso ngelancarke apa sing ora jenengan karep yang lagi digreget ning ati iki wis digerakno lah istilahnya. Yes, istilahnya dadi sesuatu sing ora dinyono-nyono ngerti-ngerti pone rezeki. Ya, tiba-tiba teko dhewe mergo kekuatan istighfar. Nggih ngoten Bapak nggih. Sekedhik niku ngingetke bab wau poso lan bab ngurangi ngapus dosa-dosa kecil. Ngangge wawasan istighfar. Nggih ngoten Bapak. Sekedhik niku saking kula. Mungkin dipun lanjut kali sebirin nggih. Oh nggih. Mboten ngertos wingi materi napa dadi kula mboten istilahnya ngulangi materi ini tapi mboten napa-napa mungkin saged langsung dipun lanjut kalih masuk piring. Nggih, ngoten nggih, Bapak. Ngapunten. Monggo masuk piring mriki. Biasanya nggih, saderenge kita mulai kita mas suratul Fatihah dipun lanjutke doa menuntut ilmu. Monggo sareng-sareng Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Gusti Allah tambahno ilmuku lan berilah pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ngoten saking kula cekap semanten mungkin dipunaturi kalih Mas Sobirin Kodal dan panggilan kula semanggaken saking kula wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang utama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, baik itu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Yang kedua kalinya selawat serta salam tetap kita curahkan ke hadirat baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Pada hari ini saya akan melanjutkan yang tentang kemarin ya Pak. Kemarin kan kita sudah membahas terkait bab hukum yang wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Nah sekarang kita lanjut ke bab toharoh, bab bersuci. Napa niku toharoh? Toharo lek basa gampangin niku membersihkan diri, pakaian ataupun tempat ibadah dari najis ataupun hadas. Sehingga apa? Sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang telah ditentukan dalam keadaan suci. Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci, badannya, pakaiannya, perbuatannya, ucapannya serta hatinya. Tahu ini Quran ini Pak. Jadi yang dimaksud suci niku dudu sing ketok mototok. Enten kata-kata seperti ini. Bersih belum tentu suci, tapi kalau suci sudah pasti bersih. Nah, kita pernah berpikir nggak, kenapa ketika kita mau sholat, padahal kita sudah mandi, contohlah, kita sudah mandi kan bersih kan, mandi kan bersih. Kenapa sebelum sholat kita disuruh untuk berwudu lagi? Nah, kata-kata yang tadi itu pas Pak. Yang bersih belum tentu suci, tapi kalau suci sudah pasti bersih. Nah lanjut tentang macam-macam toharoh. Toharoh atau bersuci dapat disebabkan karena hadas atau najis. Bersuci dari hadas berkaitan dengan badan. Misalnya wudhu apabila memiliki hadas kecil
dan mau melaksanakan sholat, ataupun ketika ingin melakukan kegiatan yang termasuk dalam ibadah haji, mandi apabila memiliki hadas besar, tayamum sebagai pengganti wudhu, atau mandi apabila tidak diperoleh cukup air. Nah, toharo itu maksudnya ada dua ya. Yang berkaitan dengan hadas ataupun najis. Nah, ini perbedaan di situ, hadas dan najis. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan cara berwudu. Nah, kalau semisal hadasnya hadas kecil, caranya dengan cara berwudu. Jikalau hadas besar, dengan cara mandi, atau bisa juga diganti dengan tayamum jikalau tidak ada air. Kalau bersuci dari najis itu meliputi badan, pakaian, tempat, ataupun lingkungan yang menjadi tempat beraktivitas bagi kita semua. Contoh dan masjid. Masjid kan tempat ibadah. Jikalau kita melihat di lantai itu ada kotoran cicak ataupun kotoran tikus, nah itu harus dibersihkan karena itu termasuk najis. Jikalau najis itu tidak dibersihkan, nah tempat ibadah yang seharusnya dibolehkan untuk sholat tentunya tidak boleh untuk kita melakukan sholat di tempat yang terkena najis, harus dibersihkan terlebih dahulu. Kita di dalam Islam memberi perhatian yang sangat besar terhadap bersuci ataupun toharo ini. Karena kenapa? Karena bersuci itu merupakan perintah agama yang bisa dikatakan selevel lebih tinggi dari sekedar bersih-bersih. Sebab apa? Singkat tinggi, sebab tidak semua hal yang bersih itu pasti suci. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Nah, najis itu adalah segala kotoran, baik itu kotoran dari manusia ataupun dari hewan. Secara umum najis dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama mughalladhah, yang kedua mughaffafa, yang ketiga mutawasito. Ini perlu diperhatikan biar kita bisa membedakan apakah ini najis besar, apakah ini najis sedang, atau apakah ini najis ringan. Mughalladhah, mughaffafa, mutawasito. Nah, kita bedah satu-satu ini. Yang pertama yaitu najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Najis mughalladhah niku najis besar, Pak. Apa aja yang termasuk najis besar itu? Nah, najis besar ini bisa disebabkan oleh sentuhan, seperti halnya hewan yang namanya anjing ataupun babi. Cara mencuci benda karena najis ini hendaknya dibasuh sebanyak 7 kali dengan air yang mengalir ataupun dengan air kamar mandi. Atau bisa juga kalau terkena najis mughalladhah itu disucikan dengan tanah. Contoh ketika kita lagi jalan di jalan raya, nggak tahu dari belakang itu dijilat anjing tangan kita ini. Nah, jilatan anjing ini yang terkena di tangan kita termasuk najis mughalladhah, Pak, najis berat. Nah, cara membersihkannya gimana? Ambil tanah liat, lalu usapkan tanah liat tadi itu
ke tempat yang terkena air liur anjing tadi itu. Setelah kita usap dengan tanah tadi itu, nah kita sucikan najisnya dengan cara membasuh sebanyak 7 kali. Itu jikalau terkena najis mughalladhah. Lanjut yang kedua yaitu najis mughafafah. Najis mughafafah niku Pak, najis ringan. Contohnya apa? Contohnya air kencing anak kecil laki-laki yang umurnya belum 2 tahun ataupun belum makan yang selain air susu ibu. Itu termasuk najis ringan. Nah, cara menghilangkan najis ini gimana? Cukup mengguyurkan air ke atas benda yang terkena najis itu. Contohnya ketika sampean lagi menggendong putune nopo anake nggih sing umure kasih dereng sampai 2 tahun. Terus anak tadi ini kencing di tangannya sampean ataupun di bajunya sampean. Nah, cara membersihkannya gimana? Cukup basuh najis itu dengan cara dibulas dengan air. Itu kalau najis ringan, Pak. Sehingga apa? Sehingga hilang semua zat ataupun sifat dari najis itu. Beda halnya dengan air kencing anak perempuan. Sekalipun baru lahir termasuk najis mutawasito ataupun najis sedang. Nah, lanjut yang ketiga nggih, najis mutawasito, najis pertengahan. Selain ada najis besar dan najis ringan, ada juga najis pertengahan, najis sedang, namanya najis mutawasito. Agar lebih jelasnya, ini banyak sekali najis yang termasuk najis sedang ini, Pak. Yang termasuk najis mutawasito yaitu seperti kotoran manusia, darah, bangkai, dan sebagainya. Najis mutawasito niki terbagi menjadi 2. Ada najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah niku jenis najis yang wujudnya terlihat. Contohnya seperti kotoran, gitu. Kalau najis itu terlihat berarti termasuk najis ainiyah. Cara membersihkannya gimana? Cukup mencuci bagian tersebut sampai hilang baunya, hilang rasanya, dan hilang warnanya. Bisa juga ketika najis itu dilap pakai tisu ataupun kertas gitu. Terus kalau najis hukmiyah gimana? Najis hukmiyah niku najis yang wujudnya tidak terlihat. Contohnya apa? Bekas air kencing yang sudah mengering. Cara membersihkannya adalah dengan mengalirkan air ke bagian yang terkena najis. Contohnya nggih, anaknya sampai ini nang omah nggih. Terus ngompol tenggone teras. Nah, terus ompol iki mau wis kering. Nah, cara ngilangnya piye? Nah, itu termasuk najis hukmiyah. Cara menghilangkan najisnya yaitu dengan mengalirkan air ke bagian yang terkena najis. Kalau di dalam buku ini yang termasuk najis mutawasito niki enten nyata, Pak. Yang pertama bangkai. Bangkai yang dimaksud di sini itu binatang yang mati tanpa disembelih. Yang termasuk bangkai di sini yaitu bangkai yang dipotong dari binatang hidup, termasuk bangkai ikan ataupun belalang. Terus darah, baik itu darah yang mengalir ataupun yang tertumpuk seperti darah haid, darah luka, darah hewan. Ini termasuk najis mutawasito, najis sedang.
Terus air kencing, kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Ini termasuk najis mutawasito. Wadi, mazi, ini nggih termasuk najis mutawasito. Mungkin itu Pak sekilas tentang bab toharoh. Pentingnya kita untuk memahami perbedaan antara contoh macam-macam najis, entah itu najis ringan, najis sedang, najis berat, serta tata cara membersihkannya. Agar apa? Agar ibadah yang kita lakukan itu sah dan diterima di hadapan Allah. Jangan sampai ketika kita tidak mengetahui hukumnya itu apa, terus dianggerai. Ini sing salah nih Pak. Nah, kita lanjut ke bab tayamum nggih. Kalau di buku ini setelah bab toharo niki enten bab wudu, Pak. Tapi kan kita kan setiap hari sebelum kita sholat itu kan sudah berwudu gitu. Tentunya sampean sudah paham terkait bab wudu ini. Sekarang saya langsung masuk ke bab tayamum nggih. Nah, singkatnya gini, tayamum itu dilakukan ketika tidak ada air ataupun di daerah yang kesulitan oleh air. Contoh, lagi musim kemarau, air PDAM sulit, nggak ada air, kita mau sholat itu kesusahan. Caranya dengan cara tayamum. Contoh, kita lagi di kereta, lagi di pesawat, kan airnya kan dikit kan, nggak mungkin kalau kita mau berwudu di pesawat. Caranya gimana? Cukup dengan cara tayamum. Nah, tayamum juga bisa dilakukan untuk orang yang lagi sakit nggih. Nah, ketika sampean ataupun kita semuanya lagi sakit, terus bagian luka di tubuh kita ini tidak dibolehkan untuk terkena air. Nah, cara untuk kita melaksanakan sholat yaitu dengan cara bertayamum. Tayamum adalah perbuatan wudhu menggunakan tanah yang suci yang diusapkan ke muka dan kedua belah tangan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit atau di dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Lalu sapulah muka dan kedua tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Nah, niki ten Quran niki lengkap nih Pak, boleh sampean cek mawon ten Quran surat An-Nisa ayat 43. Nah, kemudian di dalam perjalanan nggih, lanjut terkait ketentuan bertayamum. Kapankah kita diperbolehkan untuk bertayamum? Nah, niki enten syaratnya niki Pak. Yang pertama, ketika tidak ada air dan kita telah berusaha mencarinya. Yang kedua, terluka atau sakit. Niku tadi syarat-syarat dibolehkannya untuk bertayamum. Tidak ditemukannya air ataupun lagi sakit ataupun luka, itu diperbolehkan untuk bertayamum. Lanjut tentang rukun tayamum nggih. Rukun tayamum di sini ada 4. Yang pertama niat, yang kedua meletak. Yang pertama niat, yakni menyengaja bertayamum sebagai pengganti wudu ataupun mandi. Yang kedua meletakkan kedua telapak tangan pada tanah
atau debu yang suci dan mengusapkannya kepada muka. Yang ketiga, mengusap kedua belah tangan sampai ke siku dengan tanah. Yang keempat, dilakukan secara tertib ataupun urut. Syarat tayamum nggih. Yang pertama membaca bismillah, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, yang keempat menipiskan tanah atau debu yang melekat pada telapak tangan, yang kelima berurut-urut. Nah, untuk niat untuk tayamum nggih, nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Perlu kita ketahui bersama, ketika lagi musim kemarau dan tidak ada air, ataupun kita lagi sakit terus dokter menyarankan nggak boleh kena air, tapi kita bingung mau sholat itu nggak bisa. Nah, caranya dengan cara tayamum. Nah, perlu diperhatikan nih, debu yang dipakai untuk tayamum itu boleh apa saja asalkan jangan dari kotoran hewan ataupun manusia. Entah itu sampai mau pakai dinding, mau pakai lantai, mau pakai apa lagi, pagar ataupun tembok, ini buatan apa. Yang penting itu tempatnya tidak ada najisnya. Contoh nggih, di lantai itu ada kotoran cicak sih misal, terus sampean dianggerai tak gaya tayamum ae. Nah ini keliru Pak. Yang aslinya mau tayamum ingin sholat jadi najis, tangannya kena kotoran cicak tadi itu. Yang pertama tadi apa? Niat. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Kemudian tangannya niki diletakkan ke, contoh nggih niki meja niki diletakkan di meja ini gini nggih. Nah, habis itu jangan langsung ke muka. Ini harus ditipiskan dulu debunya. Jadi ketika kita bertayamum, tangan kita letakkan ke tempat yang ingin kita buat tayamum gitu debunya. Kemudian ditipiskan begini kan. Biar apa? Biar debu yang di tangan kita ini tidak tebal. Kemudian basuh kayak kita berwudu biasanya. Yang pertama yaitu muka. Habis muka, nah kita nggak boleh mengambil debu bekas tayamum yang tadi. Semisal kita habis ngambil di sini, kita nggak bisa ngambil di sini lagi. Kita harus pindah ke sebelahnya. Nah, niku seringnya orang ketika tayamum salah itu menggunakan debu yang sebelumnya sudah diambil. Jadi saran saya ketika ingin bertayamum itu mencari tempat yang sekiranya debunya itu nggak terlalu kotor. Nah, kalau tayamum seringnya teman-teman itu pakai ini Pak, pakai dinding, pakai tembok biasanya. Kalau pakai lantai ataupun tanah itu khawatirnya bekas najis juga. Bisa jadi ada kotoran tikus, ada kotoran cicak, ada debu-debu yang berterbangan dari jalan ke dalam rumah. Nah, niku bahayanya di situ. Jadi kalau saya biasanya pakai ini Pak, kalau nggak ada air tuh pakai dinding biasanya. Jadi lanjut yang tadi guys. Habis membasuh muka, lanjut mengusap kedua belah telapak tangan. Seperti wudu dengan air biasanya. Habis muka kita cari debu lagi, terus kita basuh tangan kita. Jadi usahakan agar debu yang di tangan kiri tidak hilang karena debu yang di tangan
kanan. Setelah kita membasuh tangan itu tadi, setelah kita membasuh tangan kita, nah kita boleh untuk beribadah, untuk sholat gitu. Mungkin itu terkait tayamum gitu. Yang pertama niat, yang kedua tangan, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat tertib. Tertib itu dalam artian urut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sore hari ini terkait bab toharoh dan bab tayamum. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika ada salah kata ataupun kurang lebihnya dalam saya menyampaikan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.